datang di podcast kami, Risa, Patricia, dan Teresa. Saya Patricia, 11 IPA 1, nomor absen 20. dan saya Teresa, 11 IPA 1 nomor absen 27. Jadi sekarang kita mulai aja ya podcastnya. Tahu tau gak sih, temen gue tuh baru kemana deh ke Jepang. Emang siapa? Michelle. Michelle baru kemarin ke Jepang. Baru di Michelle sana. mana ya? Kita Michelle lo banyak banget, Patris. Oh iya, Michelle Basi Patiga. Michi, Iya. lu bilang dong dari awal lu mah gimana sih? Temen gue juga ya, enak aja. Jadi gue kemarin, Desember kemarin tuh ingat banget, kita main di Jepang. Ke Jepang tuh asik banget, gue tuh ngeliat snapgram tuh kayak merasa, aduh gue pengen ke Jepang nih. Karena waktu itu kan lagi winter ya, jadi kayak saljunya tuh banyak banget, jadi dia bisa main. Tapi emang iya sih, tahun ini tuh gue ngeliat di story anak-anak, nggak story teman-teman kita tuh sebenarnya kayak banyak banget orang Jepang. Dan ngomongin salju, bayangin nih Indonesia ada salju, tapi kayak salju di sini nggak bakal sih. Kita panas banget setiap hari, kayak gimana di keringet, tau gak sih? Ya woi, kayak bahkan kalau jalan ke depan aja lu panas banget rasanya. Gue tuh kayak selalu pengen pakai jaket biar gak kayak kepanasan kan. Tapi malah gue kepanasan banget. Itu lo kepanasan banget, kayak oh my god, Indonesia bener parah mereka sih. kalau salju gitu mereka pakai jaket setebal apapun juga kayaknya bakal kayak ya aman-aman, chill. Malah jadi kayak fashion. Tapi kalau misalkan kita pakai di sini, akhir-akhirnya kita cuma mandi keringet doang. Ya woi, kita tiap hari cuma mandi keringat doang kalau pakai jaket. Ya bener. Oh, gue inget banget waktu kali gue ke Jepang tuh, beneran itu kan lagi dingin banget kan, dingin banget gue kayak terus tapi gara-gara saking dinginnya kayak sekitar 1-2 harian gue nggak mandi. Serius, gue nggak mandi. Bukan jorok, emang beneran tuh kayak badan lu masih bersih dan rambut lu aja kayak nggak ada yang, kalau biasa kan nggak ada, jadi kita Lepek ya? biasa kan lepek. Nah itu gue tuh sama sekali nggak lepek kan, jadi kayak makanya gue nggak mandi. Tapi sebenarnya 2 hari itu sebenarnya masih bisa lanjut lagi kan nggak mandi. Tapi kayak jiwa Indonesia gue tuh terlalu kuat, jadi kayak kalau nggak mandi tuh kayak terlalu jorok kan. Maksudnya mau dingin gak dingin ya kayak mandi lah. Iya, beda-beda sama Indonesia. Tapi emang iya, gue denger dari cerita orang tuh katanya kalau di Jepang kayak lagi winter gitu, dia tuh nggak mandi beberapa hari, bahkan ada yang beberapa minggu nggak mandi cuma gara-gara emang kan kelasnya gitu telat gitu kan. Lu gak keringetan juga soalnya, jadi kayak ya ngapain mandi lah, nggak usah lah. Lu juga kayak bau badan juga nggak keluar sebenarnya. Iya, tapi gue jujur sih, gue bersyukur gue tinggal di Indonesia, soalnya gue bisa mandi tiap hari, bisa ngerasa segar tiap hari sih. Kita anak-anak mandi. Tapi gue baru dengar juga kemarin, udah lama sih sebenarnya sih ini, cuma gue masih mengagumi bagaimana cara Jepang tuh mengatasi gempa mereka. Kayak bangunan mereka tuh anti gempa semua. Kayak lo kalau dengar kemarin Jepang tuh ada gempa gede banget, tapi bangunan-bangunan mereka setelah orang-orang itu masih aman. Iya, Keren banget. Iya, aku juga suka banget. Dan Ai kan dulu sempat mau jadi arsitektur itu juga. Kayak pokoknya mengagumi banget lah cara orang Jepang tuh berpikir gimana sih caranya, kayak engineering apa segala macam tuh Jepang tuh udah on top banget. Dan Kacau sih Jepang. kebetulan kemarin tuh gue baru selesaiin satu anime Jepang. Nah itu ngebahas tentang kayak gimana sih Jepang zaman dahulu, gimana pas lagi mereka masih zaman war itu mereka tuh beneran miskin banget, sampai mereka tuh nggak punya modal untuk kayak modal buat bikin kayak misalkan pesawat apa segala macam tuh mereka nggak punya modalnya. Dan gara-gara saking seringnya gempa apa segala macam tuh jadinya ekonomi mereka turun terus kan. Tapi gara-gara penduduknya sendiri itu mau untuk kayak majuin negaranya, dan mereka mau berjuang buat bikin negara Jepangnya itu maju terus, sampai akhirnya dari yang mereka tuh cuma 0 doang, mereka bisa sampai kayak sekarang. Kayak bagus banget gak sih? Mereka tuh gue kaca tuh Jepang tuh emang keren banget, kayak mulai dari teknologi kan mereka maju banget tentang teknologi. itu udah on top banget. Wah kacau sih Jepang sih. Iya. Tapi gue juga inget ya, soalnya Jepang tuh kan pernah main di Indonesia ya. Iya. Gue jadi kayak sebenernya dia keren, sama gue agak tapi sedih juga karena Jepang dulu juga sempat terlalu di sana. tapi kan ya masalah lah. Tapi tau gak sih pas lagi zaman penjajahan Jepang itu banyak banget organisasi Jepang tuh yang kayak dibentuk pas lagi masa-masa itu. Iya, gue tau. Tapi gue emang tahu beberapa sih, kayak misalkan contohnya Putra. Gue tuh tahu Putra, jadi kayak dulu ada organisasi dari Jepang, ini yang buat di Jepang nih.
Jepang tuh bikin organisasi namanya Putra itu untuk Indonesia. Jadi emang untuk kepentingan Jepang aja. Jadi kayak Jepang tuh mau mendekatkan organisasi ini biar dia lebih dekat sama petinggi-petinggi orang Indonesia. Kayak lo lihat aja petinggi-petinggi Putra tuh mostly tuh orang Indonesia. Oh, Iya. siapanya aja tau nggak? Aku nggak tahu. Terus seingat gue nih, Putra itu berdiri pada 16 April 1943. Oh, gue tuh familiar banget sama nama Putra. Gue inget banget. Kalau nggak salah, gue inget, gue pernah lihat, pernah baca-baca artikel tentang Putra. Ini gue baru inget sekarang. Tujuan Putra dibentuk tuh waktu itu buat organisasi atau balik bersama ya? Kenapa sih? Gimana cara? Jadi yang gue baca dari artikel itu, oh tujuan Putra. Jadi tujuan Putra itu waktu itu yang gue baca, mereka tuh organisasi atau badan kerjasama yang didasari atas kepentingan Jepang untuk memperoleh keuntungan dari Indonesia. Nah, itu buat ngebujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual agar melatihkan tenaga dan pikirannya kepada Jepang. Jadi kayak ya buat mengerahkan tenaga-tenaga bantuan dari rakyat pribumi. Nah, itu juga buat memusatkan seluruh kekuatan rakyat Indonesia untuk membangun usaha Jepang dalam memenangkan perang di Asia Pasifik. Begitu Pak. Itu yang gue ingat sih dari artikel cuma itu doang. Yes, tapi Jepang emang bener-bener niat banget ya untuk menguasai, mempropagandakan oh ini emang dibentuk nih untuk dia di apa biar ngelawan yang barat-barat dia makin kuat kan, tapi ternyata emang ya gagal gitu. Tapi emang dia punya banyak banget strategi sih menurut gue sih, dia emang kayak pinter banget. Ya emang bener sih, tapi Indonesia yang kenal Iya ya, sih. tapi kita nggak appreciate juga, cuman gimana ya, susah jelasinnya. Tapi lu tau gak sih Putra ini cuma 1 tahun, kayak dia kan kan pada 16 April tadi 1943 dia kan dibuat kan. Terus pada Maret 1944 mereka bubar. Jadi kayak cuma 1 tahun masa waktunya. Jadi kayak Jepang tuh yang membubarkan punya sendiri. Jadi kayak dia bubarin. Jadi kayak Putra ini tidak lagi aktif. Jadi ini ya Putra ini sedih banget. Dia tuh kayak cuma masa waktu itu cuma 1 tahun. Kayak mulai ya, lanjut lagi. Oh, lain. Jadi ya sebenarnya gue kasihan karena Putra ini dari dia dibuat sama dibubarin itu masanya cuma 1 tahun. Kayak pada 16 April 1943 kan dia dibuat, pada Maret 1944 dia tuh bubar. Jadi kayak tahun doang, padahal dia orang Indonesia semua kan ya. Jadi abis Putra nih, Jepang ini mendirikan Jawa Hokokai sebagai pengganti Putra ini. Nah, Putranya tidak lagi aktif karena sudah tidak lagi yang ada di panggung politik. Maksudnya sekarang tuh udah nggak ada lagi Putra tuh karena panggung politiknya udah berakhir lah, karena Perang Dunia II itu udah nggak ada kan. Dan kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamasikan. Oh iya. Berarti di tahun 1945 dong? Iya, 1945 kan 1944 kan Putra ini bubar nih. Jadi pada 1945 akhirnya udah merdeka Indonesia gitu kan. Mantap. Ya. Tapi ini juga keren sih, merasa ini termasuk warisan sejarah yang ada di Indonesia gitu loh. Kan ada banyak banget ya. Udah sore banget. Oh my god. Ini saatnya pulang gak sih? Kita udah ngobrol lama banget. Emang gitu? Yaudah Tere, aku pulang dulu ya. Aku udah nggak ini lagi. Kamu kemana Patrus? Patrus jangan tinggalin aku, tidak. Masker gua. Mana nongin masker gua?